Cosmopolitan Radio, the best station for fun. Fearless female. This is the best station for fun, fearless female. The best station for fun, fearless female. Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio. Light up your day with Breakfast Club. I love Monday, it's Monday. The last day of October. Gak kerasa gila, besok udah masuk November. Oh my god, Ya kan? I'm cry all the time. Nor, sumpah tahun ini tuh kayak cepet banget deh. Cepet. Tapi kita bakal nemenin sampai jam 10 ya. Mudah-mudahan gak secepat itu, gak kerasa. Kita temenin Cosmoners di Breakfast Club. Only on Cosmopolitan Radio. How's your weekend, Gemat? Kalau itu sih kita japri aja kali ya. Oke deh. Cuman malam ini nggak, masih ada lanjutan sih kalau gue. Oh. Mungkin Cosmoners kalau misalnya suka keringet-keringetan dan suka karaoke, Bisa kemana? Duck Down Bar. Oke, jam? Jam nggak tahu lagi jam berapa. Oke. Tapi udah pasti malam sih ya. Jam Iya, 7 mungkin. Sama siapa aja, Mat? Gemat standby sama Ziggy Zaga. Oh. Yes, it's my band, guys. Seru banget. Yeah, it's about time kita party together. It would be fun. I hope it'll be fun. Kalau Cosmoners ada yang sana, siapa aku ya? Aku tidak gigit kok. Udah jinak ya. Udah jinak, udah dilatih sama 30 tahun. Sama kapitalisme. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. This is Cosmopolitan Radio, the best station for fun, fearless female. Yes. Cantik dan gemat di Breakfast Club, nemenin kamu. Kita mau di jam segini biasanya kita selalu ngasih info-info ke Cosmoners, rekomendasi. Dan kali ini tentang Korean supermarket. I love Korean supermarkets. I love Korean food and I love Korean culture and I love Korean supermarkets. Kalau cowok enggak ya, tetap ya. Enggak. Tetap apa nih? Habis ini ya Cosmoners ya. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Kamu lagi pengen dengerin lagu-lagu cinta yang kayak gini? Dengerin aja langsung di aplikasi terbaru kita, Aware. Cek di playlist section dan nikmati Retromantic, 10 lagu cinta pilihan Cosmopolitan Radio. Download sekarang di Play Store dan App Store. Aware, Audio Warehouse, aplikasi terbaru persembahan MRA Media. Cosmopolitan Radio gives you nothing but good music for fun, fearless female. Cosmopolitan Radio. You can get tired in life. It can be hard. Thank you so much for staying up to now. This Cosmo Quotes is powered by Cosmopolitan Radio. No more feeling left out. No more FOMO. You can get all the recommendations that you need, eats, hangout spots, and upcoming events. Masih sama Cantik dan Gemat di Breakfast Club, Yes. Cosmoners. Kita masuk segmen FOMO. Kita mau kasih rekomendasi Korean supermarket. Tapi ini daerahnya dekat sama Gemat. Yeah. Alias Tangsel babes. Tangsel. Yeah. Tapi buat kamu yang suka jajanan Korea dan mungkin pengen coba, bisa langsung ke sana aja. Coba datang karena ada microgreens buat salad, garnishing sama lain-lainnya juga. Oh, wow. Yang serba fresh dan ada hidroponiknya juga. Oke. Kok seru? Heeh. Bokap gue bikin hidroponik loh. Mogonghwa namanya. Mogonghwa kejepi semida no koko. Oh, ini yang tadi lo maksud. Karaboila. Ya, bener bener. lah itu. Sorry. Itu lagunya Nyai CL. My Queen. Jadi pilihan buahnya juga lengkap di sana dan banyak pilihan snack Koreanya juga pasti. Buat bumbu masak, terus noodles sampai alat masak premium juga ada. Wow. Lokasinya di mana, Mat? Di GS
atau GS kali ya, GS The Fresh Supermarket, Flavor Bliss Alam Sutra. Dude, literally Flavor Bliss is such a bliss of flavors karena di situ kayak banyak banget restoran enak banget. Dulu tuh kalau nggak salah ada Chunggiwa juga, but I think they closed down. Tapi kayak selain itu juga banyak banget kuliner lainnya lah dari negara-negara lainnya ya. Dan bermacam-macam banget, sampai kayak tenda-tenda juga ada gitu. Jadi dari restoran ke tenda ke kayak food court gitu tuh ada. So it's really refreshing to know ada supermarket yang lengkap dengan jajanan Korea. I may or may not go there after this. Oh iya benar juga. Period. You are listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Cantika Gemet di Breakfast Club. Masih di sini sampai jam 10 Cosmoners. Kalau misalnya kamu termasuk orang yang nggak suka ngomong serius sama pasangan, itu ada beberapa dampak buruk ya loh Cosmoners. Kok gue ngerasa kayak diserang. And then I remember, oops, I'm single. Yang pertama itu kalau kamu nggak suka ngomong serius sama pasangan, makin kamu tahan tuh makin jadi mengganggu ujung-ujungnya. Hey, that's very true. Apapun yang unresolved, apapun yang belum diomongin, kalau ditahan-tahan, lo nggak tahu kapan itu bakal meledak. Bener. Dan siapa tahu di waktu-waktu yang nggak pantas gitu loh. Atau parahnya, yang kita nggak sadar tiba-tiba jadi nyerangnya ke badan, sakit. Oh, ya kan? Ditahan. Bener. Stres itu bisa banget Cosmoners, soalnya karena gue ada si autoimun itu, jadi kayak kepengalaman banget, ngerti gak sih, stres yang gak selesai tiba-tiba munculnya jadi gatel, jadi luka gitu karena ngaruh ke fisik juga. Jadi langsung diomongin aja sih mestinya Cosmoners. Yes, please. Dan yang kedua, kebutuhan yang gak terpenuhi jadi terasa lebih nyebelin. Kamu bisa aja jadi nyari alternatif lain, misalnya jadi punya hubungan lain atau perilaku adiktif yang negatif. Oh my god, jadi kayak agak nyari pelarian gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya ada unresolved issues, gue ngerti banget sih banyak orang yang cari outlet lain seperti misalnya olahraga. Betul. Atau kayak let me take a moment untuk kayak jalan take sendiri, a walk outside ya kan. Tapi emang yang lebih plong adalah kalau misalnya lo punya masalah berdua, ya lo selesaiin berdua lah. Betul. Iya. Terakhir, nih yang terakhir ada kalau kamu nggak pernah mau ngomong serius dengan pasangan buat ungkapin apa yang sebenarnya kamu rasakan dan butuhkan, ya pasangan kamu jadi nggak bakal tahu apa yang kamu alami. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Gitu tuh. Kalau musician biasa gitu kan. Gue ngerti banget kayak gitu. Dan kayak on the receiving end, di sisi yang nanya, itu juga nggak enak banget. Kayak, jadi gue tahu lo kenapa-napa tapi lo nggak mau ngomong gitu kan. Kenapa lo nggak jujur? And then start lagi jadi ada trust issues. Kayak apakah lo nggak nyaman sharing sama gue? Kan gue pacar lo gitu. Atau lo nggak, menurut lo gue nggak mampu untuk menerima informasi itu dan respon dengan baik ya gitu loh. Iya bener banget. Jadi daripada bisa merembet ya. Iya, salah sangka mendingan diobrolin. Tapi kalau emang butuh waktu juga diomongin aja. Bentar ya, aku butuh waktu, belum bisa ngomong sekarang, tapi nanti pasti aku ngomong deh gitu. Bener banget. Just communicate what you need or what you want. Yes. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. Gimana ya kalau 3 orang sahabat bercerita tentang pengalamannya masing-masing? Ternyata banyak juga loh cerita yang mereka baru tahu satu sama lain. Cerita apa aja sih? Yuk dengerin keseruan Iwet Ramadan, Dave Hendrik, dan Novita Enji di podcast YOLO, Your Life with Ours. Walaupun Sobat YOLO bukan orang tua ya, dan lo mungkin gak akan merasakan apa yang namanya emptiness syndrome, tapi somehow I think we all can relate to the basis of this feeling. Oh iya ya, itu yang ternyata juga, terus gue langsung flashback ke ibu gue gitu. Oh itu yang membuat kemudian mereka tuh jadi kayak nagging banget. Paham dari sisi yang lain ya, karena kan dulu kan yang ngalamin ini kan orang tua lo, dan lo ngerasa bahwa itu tuh nagging banget, nyebelin banget sih nih ortu gue gitu kan, lebay gitu kan nih. Akhirnya mendapat pemahaman dari sisi yang berbeda, baru lo oh gini toh. Setelah aku pulang dari Bandung, aku mampir ke rumah ibu bapak. Dengarkan pengalaman mereka di Spotify YOLO, Your Life with Ours. Cosmopolitan Radio gives you nothing but good music for fun fearless female. Cosmopolitan Radio, Jakarta's #1 for fun fearless female. Breakfast Club. This is Cosmopolitan Radio, the best station for fun fearless female. Jadi kita mau masuk ke Cosmo Playlist buat kasih rekomendasi kamu soal lagu soal membangun komunikasi sama pasangan. Ada ya? Ada lagu-lagu tentang ini. Ada. Next gue bikin lagu tentang
komunikasi sehat pasangan kali ya. Bener-bener. Jadi stay tune di Breakfast Club untuk Cosmo Playlist. Yes. You're listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. 3 of your favorite music non-stop. This is Cosmo Playlist. This is Cosmopolitan Radio, the best station for fun, fearless female. Masuk ke Cosmo Playlist. Kita punya lagu yang seru-seru nih ya. Tentang communication. Ya benar, dengan pasangan. Dengan ya itulah. Cem-ceman. Oh ya. Cem-ceman. Lagu pertama ini malah kita throwback karena kita mau puterin Tavern Campbell. Can we talk? Period. Ya lagu-lagu live music di Jakarta lah ya. Betul. Baik. Romansa remaja ya. Terus kita ada Charlie Puth juga. Period. Nyanyinya sambil gigit bibir. Tuh, telepon aja. Aku tuh cuma satu telepon lagi dari kamu. Asik. Benar. Gemas. Asal kamu gak diblok ya sama dia. Nanti diputerin. Jadi itu lagu di Cosmo Playlist yang ngomongin tentang communication with pasangon. Pesangon. Communication with pesangon. Bisa Tik, bisa banget. Jadi didengerin aja Cosmo Playlistnya. 3 of your favorite playlists non-stop. This is Cosmo Playlist. This is Cosmo Playlist only on Breakfast Club. Cosmopolitan Radio. Light up your day with Breakfast Club. Hai Cosmoners, masuk ke jam kedua di Breakfast Club. Masih sama Cantika dan Gemat pastinya. Yes, dan di jam ini kita bakal ada Dear Diary. Jadi yang mau curhat kita tunggu. Betul, jangan lupa untuk streaming Cosmopolitan Radio di mobile apps cosmopolitan.co.id, Joox, dan video.com. Let's go. Breakfast Club till 10 a.m. Only on Cosmopolitan Radio. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. Hai Cosmoners, Cantika Gemat di Breakfast Club. Hello. Dan pagi ini kita pengen ngucapin turut berduka juga pastinya buat teman-teman di Korea karena ada beberapa WNI juga di sana yang jadi korban. Aduh ya Allah. Iya. Jadi kemarin Cosmoners tahu ya beritanya juga ada di mana-mana tentang Halloween di Taiwan yang memakan korban. Terakhir itu beritanya 154 orang dikabarkan meninggal karena desak-desakan dan 82 orang tuh luka. Sebagian korban yang meninggal remaja, umurnya tuh 20-an tahun. Dan 19 diantaranya warga asing, 2 WNI luka ringan dan udah pulang dari rumah sakit. Oh my god. Itu kalau misalnya cuplikannya. Aduh. Iya. Serem banget sih. Hari Sabtu kemarin diperkirakan ada sekitar 100.000 orang yang hadir buat ngerayain Halloween pertama sejak pandemi di Korea Selatan. At the same spot? At the same spot? At the same spot? Gila sih, 100.000 tuh. 100.000 tuh. Petugas medis kewalahan bahkan minta tolong masyarakat untuk bantu juga melakukan CPR. Di Korea Selatan sendiri first aid basic itu juga jadi hal yang wajib. Dan Seoul saat ini terima lebih dari 3.000 laporan orang hilang setelah tragedi tersebut. Oh my god, 3.000 itu banyak banget sih. Aduh, gue merinding. Tapi kayak skalanya juga kayak dari 100.000 gitu loh, Tik. Iya sih. But that's crazy. Aja, iya. Kayak imagine 100.000 orang di satu tempat untuk merayakan Halloween, desak-desakan. Gue juga nggak tahu cara menyelamatkan orang yang ada di dalam sih. Iya jadi sih. ya mulai dari mana gitu kan. Dan, iya benar. Tapi ini kayaknya juga dampak dari
ya beberapa tahun pandemi tuh orang pada ditahan di rumah. Ya banget. Terus pas ada momennya dan ada yang ngadain acara, jadi kita semua kayak yuk gitu rame-rame. Ada turut berduka. Please banget ini Oktober beneran. Baru jadi kita ngomongin ya. Oktober tuh kenapa sih bener-bener dimulai dan diakhiri dengan hal-hal yang kayak gini gitu. Kayak kita kehilangan orang banyak banget. Baik banget, tragedi banyak banget. Iya. Gue udah gak ngerti lagi, cuman semoga kita semua tetap di bawah lindungan benar, ya. Benar. Dan jaga-jaga banget kalau misalnya mau keluar lihat sikon. Betul. Dan juga sikonnya bukan cuma sikon acara tapi sikon diri sendiri juga. Kayak lo lagi oke nggak gitu loh, well health wise. Iya. Tapi gila sih, kudos to all the firefighters dan kayak semua tim evakuasi Taiwan dan juga kayak semua yang udah terjadi di Indonesia juga sih. That's crazy. Iya, mudah-mudahan November Desember bisa ya pulih, nggak ada kayak gini-gini lagi. Mungkin juga pesannya kalau teman-teman lagi ada yang mau ke acara-acara dan segala macam, terutama misalnya indoor dan apa, lihat apa exit doornya, tahu mesti kemana kalau ada apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan kita semua masih dilindungi ya Cosmoners ya. Amen. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. Masih sama Cantika dan Gamat di Breakfast Club. Yes. Cosmoners, kalau misalnya ada yang mau curhat, cerita ke kita tentang Oktober kamu. Iya gak sih? Kalau gue nggak mau cerita, gue takut. It's been scary. Aduh. Hopefully Cosmoners Oktobernya not that scary. Tapi kalau misalnya mau curhat langsung aja WhatsApp ke 0815 9403 904. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Get the best experience of the life of fun fearless female in. Listen to us anytime, anywhere. Only on our new app, Aware. Available now only on Play Store and App Store. Aware Audio Warehouse, the new app from MRA Media. Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio. Playing the best hits for fun, fearless females. Do everything in your power to heal and grow. Because you have so much undiscovered potential and the world needs you. This Cosmo Quotes is powered by Cosmopolitan Radio. Not every problem should be solved alone. Share your story here on Dear Diary. Hai Cosmoners, Cantika Gemat, Breakfast Club. Yes, we here. Sekarang kita masuk ke Dear Diary. Pengen dengerin curhatan. Pagi ini ada namanya Aul. Wow, hai Aul. Hai Aul, dia bilang, aku tuh takut that I'm never good enough for my friends. Kayak aku takut masih ada temen aku yang ngerasa kesepian, padahal aku tuh temennya dia. Ngerasa kayak misalnya gak pernah ada yang dengerin dia kalau cerita dan lain-lain. Dan beberapa bulan belakangan I realized that I'm never be good friends. Ternyata temenku risih sama aku. Ternyata dia gak suka sama apa yang aku lakukan selama ini. Dan menurut dia aku terlalu sotoy sama kehidupan dia. Ya ampun, aku sedih juga sih. Sedih, brutal sih waktu itu. Terus aku mutusin buat ngejauh dari dia biar dia senang-senang sama temanku yang lain. Sekarang walaupun dia agak gak enak sikapnya ke aku, tapi misalnya bercanda tetap aku tanggepin kayak gak ada apa-apa gitu. Kalau dia butuh ya tetap aku bantu. Sumpah Aul, kayak I'm so sorry, tapi menurut aku kita semua harus belajar melatih punya healthy boundaries. Oh benar. Karena kayak when someone says like, hey, I don't think we should hang out, of course it hurts, pasti sedih banget. Tapi kayak again, itu lo juga bisa jadi satu trigger untuk kind of like assess. Nilai lagi kayak pertemanan lo sebenarnya kayak apa sih, bener. Apa yang lo dapetin dari yang kayak kesana kok kamu ngasih banget gitu ke dia. Kan kalau suatu hubungan atau pertemanan kan it's give and take. Iya benar. Walaupun mungkin emang itu keluar dari hatinya Aul yang kayak tulus, cuma tetap at the end of the day kalau tiba-tiba apa yang lo kasih tuh orang juga nggak bisa appreciate dan ngeliat, jadinya malah
racun buat kitanya gitu loh, yang ngasih. Iya bener banget, dan kayak terus-terusan kecewa tuh nggak banget deh, apalagi kayak di pertemanan yang harusnya tuh kayak suportif kan ya. Betul. Atau seenggaknya just like enjoy each other's company lah, bukan yang kayak jadi ngerasa was-was kayak am I good enough for them gitu. Karena orang-orang yang tepat bakal bikin tahu, kita nggak ngerasa kayak gitu malahan ya kan. Malah bakal terus-terus ngingetin kita kalau kita worth it gitu. Betul, untuk setuju. jadi temenan. Awal mungkin ini lagi fase pertemanan kamu yang lagi di filter, ya nggak sih? Kayak, iya benar-benar. Mungkin bukan itu kali sahabat yang lagi disediain buat kamu gitu. Tapi mudah-mudahan bisa melewati ini, ya kan? Karena dan pertemanan kadang ada sahabat yang emang kita punya dari kecil sampai kita tua, ada yang emang seasonal kayak emang gue lagi deket sama dia, habis itu udah nggak lagi gitu. Iya benar banget sih, dan kayak harus selalu ingat kalau kita bisa grow out of a friendship gitu. Kalau misalnya emang kita udah nggak on the same level, it's fine. It's time to make new friends. Yes. You are listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Enjoy Cosmopolitan Radio any way you like. Find us at video.com, jokes and musicbagus.id. Hey Cosmoners, this is Cosmopolitan Radio, the best station for fun fearless female. Oh, that's us. Yes, cantik gemat. Abis ini kita mau bacain quotes of the day di Value Your Voice. Tadi dong yang pakai nada tadi dong. Value Your Voice. Kayak this is the voice. Abis ini ya Cosmoners ya. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. Kamu lagi pengen dengerin lagu-lagu cinta yang kayak gini? Dengerin aja langsung di aplikasi terbaru kita, Aware. Cek di playlist section dan nikmati Retromantic, pilihan Cosmopolitan Radio. Download sekarang di Play Store dan App Store. Aware, Audio Warehouse, aplikasi terbaru persembahan MRA Media. Cosmopolitan Radio gives you nothing but good music for fun fearless female. Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio on 90.4 FM and cosmopolitan.co.id. The best station for fun fearless female. Lift up your confidence with Value Your Voice in every part of your life. Hello. Cantik gemat di Breakfast Club. Yes. Ada apa nih Mat sekarang? Ada Value Your Voice. Dari siapa? Ada quotes dari Pink. Bilang apa dia? Dia bilang, I don't try to be candy coated. I don't try to walk on eggshells. I am what I am. Love me or hate me. Period, Queen. Maksudnya ini tuh quote yang sangat Pink sih. Dia benar orang yang kayak paling nggak peduli, kayak lo mau apa tentang gue, udahlah ini gue kayak gini gitu. Dan dari dulu kayak gitu sih dia. Iya, dari awal banget dengan rambut cepak pinknya gitu. Dan dengan kayak baju-baju yang kayak agak punk rock star. Bener. Keren. Soalnya ngelihat banget fase-fase artis Hollywood lainnya yang berubah seiring tren zaman gitu loh. Kalau Pink tuh kayak ya udah mirip sama Avril Lavigne gitu loh modelnya. Iya benar. Maksudnya emang dari itu aja. Iya kan, era yang sama kan. Iya benar. Tapi ya kayak genre-nya mungkin agak mirip juga ya. Dan kayak cara berpakaian dan cara express herself, but like not candy coating and like not walking on eggshells. Itu apa ya? I guess ke-translate sih dari how she performs, dari how she kind of like carries herself, which is what I wanna be. Iya sih. Gue pengen kayak se-unapologetic itu sampai kayak ya udah take it or leave it, love me or hate me, I don't fucking care gitu. Iya sih. But yeah, that's so cute. Itu Riri juga gitu. Mami. Semua idola yang disebutin. Idola aku semuanya aku sebutin. Mungkin itu tapi buat pengingat kita juga, apalagi kita yang tumbuh di dunia gimana si digital ini banyak banget kasih referensi. Trennya kayak kita selalu bisa keep up sama trend karena kita ngelihat terus one click away di handphone kita gitu kan. Sementara dia kan mungkin dari generasi di atas kita yang bener-bener lebih lambat semua pace-nya dan segala macem gitu kan. Yang harus kayak bikin collage dari majalah, dari koran, tabloid, flyer, poster. Kalau kita ada di aplikasi. Iya. Jadi tapi mungkin yang kita bisa pelajarin ya itu ya benar-benar emang tahu diri lu dan udah jadi diri sendiri aja gitu.
Gila sih, tapi Pink itu gue kangen deh lah. Si kenal apa kabar tante Pink kemarin kayak di arisan nggak datang tante. Tapi bayar. Lagi diomongin sama tante-tante lain soalnya. Jangan dong. Terlalu ini deh, dia terlalu Kayaknya vokal terlalu deh. Pink deh kayaknya dia tuh rambutnya pink banget. Kenapa ya? You are listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Cantika Gemet di Breakfast Club. Nyam. Aduh, mulai dengan aduh banget nih, soalnya kita mau ngomongin kakak. Ya Allah. Om Ye. Kanye West tuh katanya udah gak masuk daftar miliarder lagi loh guys. Setelah putus kontrak sama Adidas. We're gonna talk about it, Cosmoners. Abis ini ya. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. This is Cosmopolitan Radio, the best station for fun, fearless female. Yes. Masih ada Cantika dan Gemet di Breakfast Club. We're here. Ada berita dari cnnindonesia.com tentang minggu lalu yang Adidas mutusin kontrak sama Kanye West itu loh, Cosmoners. Nah, putus kontrak ini jadi salah satu yang signifikan buat karirnya Kanye West karena desain sepatu Yeezy yang waktu itu sempat booming banget kan. Dia baru-baru ini melontarkan ujaran soal antisemit pas lagi jadi bintang tamu di salah satu acara. Jadi antisemit sendiri itu suatu permusuhan terhadap kaum Yahudi dalam bentuk kekerasan terhadap Sarah. Dan Adidas bilang kalau mereka nggak bisa nih tolerir apa yang udah dilakuin sama Kanye West tentang antisemit itu ataupun apapun bentuk lain dari ujaran kebencian. Sebab gue tuh udah capek. Dan dia tuh kayak nggak belajar gitu, kenapa ya? Ya oke. Gini, gue tuh pasti dengar juga dong Cosmoners tentang kayak he has like bipolar disorder, right? Tapi it seems like dia membenarkan karena itu gitu ya. It seems like dia menggunakan itu sebagai landasan dia kayak ya kan gue talk a lot of bad stuff on the internet gitu loh, dan kayak behaving the way that he is. Enggak banget. Kayak Kim, good for you. Iya. Terus Kim sekarang jadi lebih ini lagi, maksudnya law school lili gitu loh, ya kan. Iya sih, tapi ini menurut gue menjadi tamparan. Gue nggak ngerti kalau dia masih berulah lagi, kayak dia harus diputus kontrak sama siapa lagi gitu loh. Iya makanya ya kan? Kayak kemarin tuh gue ngerti sih kayak si Kanye dia ke salah satu radio station juga bilang kayak oh no, you were right, I don't need to collab with a brand untuk establish his own brand gitu kan. Terus kayak ini terjadi, terus Adidas kayak ya udah sanalah lo pergi, kita juga nggak mau sama lo gitu kan. Cuman kayak come on, like behave bro. Tapi itu menunjukkan banget sih kayak how someone uses social media, kayak gimana cara seseorang menggunakan platform mereka dengan baik atau enggak. Karena obviously this is not a good look for anyone, buat Kanye, buat tim dia, buat mungkin kayak relationships dia atau kayak network dia di kedepannya, karena dia benar-benar nge-expose semua teks orang-orang di Instagram dia. Terus offline dia berulah dengan kayak antisemit dan kayak White Lives Matter gitu-gitu. That's a lot. Kayaknya emang dia cuma butuh pulih sih. Itu dulu sih. Dia harus kan? join Wahil tau gak lo? Warga healing. Dia udah pakai nih kata racuni. Gue OTW kesini gue kayak aduh gue butuh healing deh. Oh my god, aku Wahil. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. Jam 8 Cosmoners, Cantika Gemet still here di Breakfast Club. Yes, sampai jam 10 pagi nanti ya Cosmoners. Betul, dan di jam ini kita mau ngebahas soal liburan. Akhirnya udah bukan ngebahas yang down-down lagi ya. Oh sama ada Beauty Closet yang bakal ngebahas kenapa hair care kamu gak kerja maksimal. Oh, kenapa ya? Coba abis ini. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. Cantika dan Gemet di Breakfast Club. Yes. Aduh, kita mau ngomongin tipe-tipe orang liburan nih ya. Oke, gimana Mat? Jadi dari yoursay.suara.com.
tipe-tipe orang liburan tuh ada 3 katanya. Oke. Yang pertama adalah bukan gue banget nih, si kebanyakan mikir. Aku Aries, impulsif, nggak mikir malah kalau mau liburan. Iya. Nah kalau si kebanyakan mikir ini nih Cosmoners, mereka tuh biasanya agak ngeselin ya, karena harus nunggu keputusan dia dulu buat ikut atau enggaknya tuh lama banget. Terus udah lama nunggu kepastian dari dia, ujung-ujungnya bail. Wah, ini yang paling jarang suka diajak sama teman-teman buat liburan bareng sih. Ya kayak I'm so sorry you'll have no friends. Atau kayak ya udah teman-teman lo pasti tipe-tipenya yang kayak suka yang flaky juga gitu ya nggak sih. Bener. Yang kedua itu ada yang si paling semangat. Nah ini kebalikan dari si kebanyakan mikir. Karena dia pasti ayo-ayoan aja gitu tipenya, nggak pakai lama kalau misalnya diajakin. Gemat ya. Iya kan kayak stiker WhatsApp itu kan kayak kalau diajak mah ikut, kalau nggak diajak nyusul. gue harus hadir. Iya FOMO. Dan yang ketiga ini ada si banyak urusan. Kayak gimana sih? Nah ini tuh biasanya susah banget buat diajak liburan. Kayaknya sibuk aja, busy booked gitu, booked and busy getting those bags gitu. Kayak even jalan-jalan yang dekat kayak mau ke warung depan beli ciki gitu, kayak dia juga sibuk banget gitu. Tapi kita harus tetap respect dengan keputusan dia, karena simply kita nggak tahu juga sih seberapa banyak hal yang dia urusin. Gitu. Unless di share ya di close friends. Bener. Kalau Cosmoners nih ya tipe yang mana nih ya, kayak yang kebanyakan mikir, si paling semangat apa si banyak urusan. Tapi kalau liburan tuh malah enakan kayak yang kedua sih menurut gue. Iya yang semangat kan. Iya karena liburan kan emang dipakai untuk jadi jalan yuk gitu. Iya that's true. Atau gue tuh sukanya kayak semangat tapi mager, ngerti gak lo? Jadi kayak gue semangat untuk liburannya, dan pas liburannya gue tinggal leha-leha. Udah enak. Mau ngapain makan deh abis ini. Abis itu ngapain? Tidur. You are listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Enjoy Cosmopolitan Radio any way you like. Find us at video.com, jokes and musicbagus.id. This is Cosmopolitan Radio sama Cantika dan Gemat di Breakfast Club. Yes, masih di sini. Dan tadi kita lagi ngomongin tipe-tipe orang kalau liburan. Yes, benar. Ada yang kebanyakan mikir, ada yang paling semangat, ada yang nggak bisa diajak-ajak gitu kan. Tapi kalau liburan, kamu tuh tipe yang YOLO aja atau harus siapin itinerary gitu? Gue YOLO parah. Gue yang harus siapin lagi. Gue tapi nggak harus stick sama rencana, cuma at least gue tahu besok tuh ada rencana mau kemana aja gitu. Oke. Gue nggak bisa yang kayak clueless. Kita lihat besok aja gitu. Gue panik sendiri kayak gitu, kayak gregetan. Mengerti? Gregetan jadi yang gregetan. Coba Hana tahu nggak lagu itu? Tahu. Oh my god, udah lahir. Jadi kita berbeda nih ya. Beda Gemat dong. yang YOLO soalnya. Iya, soalnya gue kalau misalnya liburan, kayak kalau misalnya cuma 3 hari gitu, gue nggak usah ada itinerary. Tapi kalau seminggu ada, sebulan nggak ada. Gitu. Ngerti gak? Karena gue ngerasa kayak I'm on a time crunch, kayak kalau yang 3 hari aja ya gitu kan, daripada buang-buang waktu. Exactly, karena gue tahu gue kalau packing lalili lama gitu. Iya sih. Sementara kalau misalnya seminggu itu tuh kayak iya nih waktunya lumayan renggang, jadi gue harus bisa lah plan kayak hari ini kesini, hari ini kesini. Nggak bebas. Nggak tadi kebalik. Tunggu. Jadi juga lupa. Iya, gue ngeplan kalau seminggu gue ngeplan. Kalau yang 3 minggu sama sebulan nggak ngeplan? Enggak, karena kayak bebas, sabab lah. Bisa kayak aman aja. Tapi kalau sebulan kok masih masuk akal, lu nggak ada rencana, karena kan waktunya panjang banget kan. Iya, kayak siapa tuh ada kayak acara apa, ada ini, ketemu siapa, ada Jason Derulo. Terus kenapa? Kalau ada Jason Derulo, ya I don't know. Itu kayak kalau Cosmo kampret Michael B. Jordan gitu. Wow, kalau itu sih kan ini semua plan soalnya. Iya. Sorry ya teman-teman aku jadi yang banyak urusan. Aku banyak urusan. Cuma satu sih yang diurusin. Urusan kamu apa? Michael B. Jordan. Banyak banget. Tapi pasti kalau sahabat gue dia pasti ngerti sih. Dia kayak iya sama-sama. Gue juga do your thing. Kayak you go girl. Yes. Urusin. Jangan sampai dia terlantar. Jangan, don't leave him out of your sight. Cosmoners tunggu, belum kasih nomor WhatsApp. Oh iya. Kalau kamu liburan tipe yang YOLO atau harus siapin itinerary? WhatsApp di 08159403 904. Ya Allah, Michael B. Jordan. Hai. Jakarta's number 1 for fun, fearless female. Breakfast Club. Why read if you can actually listen to your favorite articles? Kacang kenari mengandung banyak nutrisi, diantaranya protein, omega 3, asam folat, vitamin B6, dan vitamin E.
Setiap orang pasti pernah berbohong untuk menutupi sesuatu agar dapat menghindar dari sebuah masalah. Tapi ternyata ada 4 zodiak yang paling sering berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Now you can listen to our best selection of articles from Cosmopolitan Indonesia, Harper's Bazaar Indonesia, Mother and Beyond, Her World Indonesia, and Ala Casa. Only on our new app, Aware. Go to the audio magazine selection and listen to your favorite articles. Available now only on Play Store and App Store. Aware, Audio Warehouse, the new app from Emera Media. Kata siapa kalau stroke cuma bisa menyerang orang yang sudah berumur? Anak muda kayak kita ternyata nurse. Apalagi studi menunjukkan kalau 1 dari 4 orang usia di atas 25 tahun beresiko mengalami stroke. Bahkan 53% kasus stroke terjadi pada perempuan. Gak mau kan ini terjadi pada kamu? Tiap menit adalah waktu yang berharga bagi penderita stroke. Bahkan golden time mereka hanya ada di 3 jam pertama sejak stroke menyerang. Makanya, Roche Diagnostic Indonesia mengajak kamu buat partisipasi dalam World Stroke Day 2022. Biar kita lebih aware dan tahu cara pencegahan serta penanganannya. Yuk kita simak edukasi penyakit stroke dari Dr. Mursyid Bustami, PLT Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional yang didukung oleh Roche Diagnostic Indonesia. Bersama Dave Hendrik dan Novita Enji, Senin 31 Oktober 2022 jam 3 sampai 4 sore di Break Time Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio. Every girl is beautiful, pretty, and unique in her own way. So be you, do you, for you. This Cosmo Quotes is powered by Cosmopolitan Radio. This is Cosmopolitan Radio, the best station for fun, fearless female. Putus sama anaknya itu ya, Harvey. Yoi. Iya. Anaknya Harvey. Tapi anaknya gila sih. Itu anaknya Steve Harvey. Iya. Girl, why she so fine? I mean, Iya. istrinya Steve Harvey. Iya. Anyway, sorry kita ngobrol itu nanti ya. Cosmoners, kita masih nunggu jawaban kamu kalau lagi liburan tipe yang YOLO. Aduh, YOLO capek. Atau harus siapin itinerary nih Cosmoners. Yeah. Karena kalau gue yang harus nggak harus exact kayak jam berapa sampai jam berapa di mana, tapi at least ada spot-spot yang pengen deh kesini nyobain gitu. Tapi kalau Gemat tipe yang dia tergantung durasi tadi dia bilang ya kan. Period. 3 hari nggak usah, kalau liburan seminggu ada, kalau sebulan nggak usah. Iya benar. Iya. Terkadang kalau 3 hari gue cuma yang ngaso aja gitu. Iya sih. Ya, soalnya kalau 3 hari terlalu di plan tuh jadinya takutnya capek atau terlalu ambi gitu kan mungkin. Like we're not about that ambi life. I'm so sorry. Ambi pas lagi nggak holiday aja, tapi pas holiday tolong dilepaskan ke ambisiusan itu kan. Iya benar, lepaskan saja ke laut. Hana tipe yang apa? Oh, dia juga YOLO. Aries. Oh iya, kalian ya. Emang kita tuh ya udah lah ya. Kayak ngeliat aja kita bisa nyalain di mana. Iya. Yaudah. Apaan tuh? Sebel. Cosmoners, kalau liburan tipe yang YOLO atau harus siapin itinerary, langsung WhatsApp di 0815940394. Yeah. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. Enjoy Cosmopolitan Radio any way you like. Find us at video.com, jokes, and musikbagus.id. Cosmoners, masih sama Cantika Gemat, Breakfast Club. Yes, we here. Dan kita mau bacain WhatsApp dari Cosmoners. Tadi kita nanya soalnya kalau liburan tuh kamu tipe yang YOLO atau harus siapin itinerary. Dan sudah ada Alvida. Yes, Alvida bilang, aku tipenya nyiapin itinerary sih, soalnya biar maksimalin waktu liburannya. Jadi udah tahu bakal kemana aja dan juga budgetnya tuh kekontrol. That's true. Oke, iya. Iya sih. Kayaknya Aries nggak bisa relate ya. Aku jarang budgeting. Jadi nggak berlaku. Kalau Kania, aku tipe yang YOLO aja karena liburan itu kan tujuannya senang-senang. Kalau terlalu capek juga malah jadi nggak enak. Jadi go with the flow. Ya benar. Ya sebenarnya dua-duanya ada plusnya juga sih, ya kan? Yeah, that's true. Kalau yang nyiapin banget jadi tahu misalnya harus bawa bajunya apa. Ya, benar. Tadi bener budget, terus timingnya kayak jamnya masih memungkinkan nggak ya ke daerah sini, ke titik A ke titik B gitu-gitu. Tapi kalau yang YOLO juga senengnya kadang suka banyak surprise gitu loh di tengah jalan. Tapi juga kalau yang gue realize adalah tergantung destinasi juga sih. Bener sih. Karena kayak kalau misalnya liburan keluar negeri itu kalau nggak ada itinerary mah buset dah. Cuman kalau misalnya keluar kota, seenggaknya oke, daerahnya apa ya? Oh, cuacanya kayak apa? Iya. Terus kayak bawa baju hangat atau tidak, atau mungkin bawanya bikini.
Ya kan? Jadi harus kayak Karena kadang nggak dibutuhin ya busananya. Dibutuhin. Takut banget. Enggak, kalau nggak dibutuhin kalau mandi. Oh benar, Ya jangan dong, jangan pakai baju. Takut salah ngomong. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Kata siapa kalau stroke cuma bisa menyerang orang yang sudah berumur? Anak muda kayak kita ternyata juga bisa kena loh Cosmoners. Apalagi studi menunjukkan kalau 1 dari 4 orang usia di atas 25 tahun beresiko mengalami stroke. Bahkan 53% kasus stroke terjadi pada perempuan. Gak mau kan ini terjadi pada kamu? Tiap menit adalah waktu yang berharga bagi penderita stroke. Bahkan golden time mereka hanya ada di 3 jam pertama sejak stroke menyerang. Makanya, Roche Diagnostic Indonesia mengajak kamu buat partisipasi dalam World Stroke Day 2022. Biar kita lebih aware dan tahu cara pencegahan serta penanganannya. Yuk kita simak edukasi penyakit stroke dari Dr. Mursyid Bustami, PLT Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional yang didukung oleh Roche Diagnostic Indonesia. Bersama Dave Hendrik dan Novita Enji, Senin 31 Oktober 2022 jam 3 sampai 4 sore di Break Time Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio on 90.4 FM and cosmopolitan.co.id. The best station for fun, fearless female. This is Cosmopolitan Radio, the best station for fun, fearless female. Cerita Gemat, Breakfast Club. Ada apa Mat sekarang? Aduh, ini ada berita yang sebenarnya kalau misalnya berita tentang topik ini tuh gue selalu sebel dan sedih. Tapi ini kayaknya agak ada the light at the end of the tunnel gitu ya. Iya. Jadi dari USS Feed dibilang seorang perempuan dapat ganti rugi setelah dilecehkan. Hal ini dialami sama seorang perempuan asal Inggris. Dia dapat pelecehan dari atasannya yang sama-sama kerja di law firm. Dan dia tuh udah coba laporin kasus ini ke tempat kerja dia, tapi malah dapat pelecehan lagi dari petugas yang harusnya investigasi kasus dia. Gregetan. Girl, oh my god, I've heard this so many times. Akhirnya dia laporlah ke pihak berwajib dan di persidangan dia menang kasus atas tuduhan penipuan dan pelecehan yang diterima dari perusahaan tersebut. Sebagai gantinya, si perusahaan harus ganti rugi yang kalau dikonversiin ke rupiah tuh jadi 7,4 miliar. Wow. Tapi gila sih, kayak the fact that orang yang investigasi ini ikutan juga ngelecehin. Exactly. Itu gila sih. Itu gila banget. Tapi at the same time di sini juga gitu sih sedihnya. Suka kayak malah lo ditipu dan dimanipulasi. Asli. Mungkin juga kenapa korban tuh suka males ngomong juga karena tahu ini malah bikin gue makin capek, makin panjang. Iya kan? Makin banyak orang yang harus diurusin. Iya. Udah jadi korban, belum lagi imbas mental, terus harus dealing with the petugas, with the system yang nggak support sama sekali. Cuman ya untung dia kayak lapor ke pihak berwajib yang bener gitu, dan kayak bener-bener disidang, bener-bener dijudge beneran, dan emang ya alhamdulillah sistem membela korban ya, jadi dapat duit. Kita cuma bisa berharap emang urusan-urusan kayak gini hukum sama sistemnya lebih jelas dan lebih udah dipatenin kayak gimana. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin tapi amit-amit ya, cuma maksudnya satu saat nggak menutup kemungkinan tiba-tiba jadi korban, kita tuh juga tahu harus kemana dan punya keberanian. Oh, gue udah tahu kok emang ada dasarnya hukumnya bahwa ini tuh salah gitu. Bener banget. Dan semoga juga ada hukum buat pelaku, di mana pelaku juga akhirnya takut untuk melakukan itu. Gitu sih. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang kayak gini-gini ya, Cosmoners ya. Amen. You're listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Masuk sebentar lagi kita Cosmoners Cantika Gemat di Beauty Closet. Yes, betul sekali. Dan kali ini kita mau ngebahas kenapa hair care kamu mungkin lagi nggak bekerja dengan maksimal. Yes, bener banget. Ini konten gue banget sih. Iya. Beauty content with Gemat and mostly Gemat period. Iya benar. Karena aku suka banget hair care. Abis ini ya Cosmoners ya, stay tune di Breakfast Club. Yes. Looking for beauty tips, hacks, and trends? This is Cosmoners masih sama Cantika dan Gemat, dan sekarang kita ada di Beauty Closet. Gimana Mat, ada apa nih? Aduh, kita mau ngebahas kenapa sih hair care kamu tuh biasanya nggak bekerja dengan maksimal. Ada berita ada 3 sih kemungkinannya. Yang pertama adalah kalau kamu pakai hair oil yang terlalu banyak sebelum keramas. Gue tuh sebenarnya penggiat scalp oil treatment. Karena yang gue realize setelah 3 tahun
scalp gue atau kulit kepala gue itu kering ternyata. Gue kira berminyak, ternyata kering. Dan rambut gue kan keriting ya, jadi emang gue tuh perlu lebih banyak moisture, lebih banyak minyak. Nah jadi oil scalp treatment ini tuh bagus banget buat rambut gue. However, kalau lo terlalu banyak itu malah yang jadi lebih berat dan jadi tambah rontok. Benar. Itu yang gue find out. Dan kata Cosmo juga, kalau misalnya terlalu banyak tuh nggak bagus karena bikin rambut lo juga berminyak. Very true. Kalau dikasih minyak pasti pertama berminyaknya kayak parahnya jadi lepek. Iya benar. Potongan rambut gue. Sorry. Stop ya kemarin. Sebelum banget langsung kebayang mukanya lagi. Terus yang kedua tuh mungkin keramas sesuai dengan takaran shampoo. Jadi penggunaan shampoo yang tepat itu sebenarnya cuma seukuran uang koin. Karena kalau terlalu banyak justru akan susah dicuci dan menyebabkan ketombe nanti. Ya mungkin ada sisa-sisa shampoo yang nggak beneran kebilas gitu loh Cosmoners. Dan ujung-ujungnya rambutnya rontok. Dan jangan lupa untuk basahin rambut dulu sebelum keramas. Jadi jangan taruh shampoo pas rambut kering. Iya, hello. Like why would you do that? Iya, itu aneh banget sih. Iya, basahin dulu ya guys, dan harus thorough. Gue tuh gara-gara rambut gue lumayan tebel, gue tuh harus kayak lama banget nyiram kepala pakai air harus lama. Iya, karena pasti ada bagian yang masih tiba-tiba belum kena air gitu kan. Exactly. Dan cara keringin rambut tuh juga pasti berpengaruh. Kamu bisa keringin rambut pakai handuk dulu, tapi jangan terlalu lama karena justru akan menumbuh. Nah, setelah itu kamu bisa tuh Cosmoners lanjut dengan hair dryer dan jangan terlalu lama juga karena bisa bikin rambut kering. Bener banget, apalagi kalau misalnya rambut lo 1 tipis dan 2 keriting atau ikal. Kalau misalnya lo pakai heat untuk ngeringin rambut tuh jangan sering-sering. Malah gue lebih prefer kayak nggak pakai heat sama sekali, jadi air dry aja. And that's why I don't wash my hair before I go to bed. Harus pagi-pagi. Bener-bener. Gitu. Karena kalau mau tidur kan kalau dalam keadaan basah nggak mungkin banget ya. Bener, dan pagi-pagi lo bangun bentuknya udah kagak tahu dah tuh, jadi kayak ngembang banget ya. Jadi enggak, jadi bentuknya jadi kayak patung pancoran tuh lo. Kayak berlika-liku gitu. Karena kan kayak keritingnya nggak jelas gitu ya. Exactly, karena kan kayak ketempel. Maksudnya ketiban kepala pasti bantal. Bentuknya jadi enggak banget deh. You know, curly gang out there, you know, shape is very important for us. Period. Jadi itulah tips-tips yang bisa digunakan ya di rumah. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. This is the best station for fun, fearless female. The best station for fun, fearless female. Cosmopolitan Radio. Cosmopolitan Radio. Light up your day with Breakfast Club. Hai. Sudah jam 9 loh Cosmoners. Cantika Gemat nemenin 1 jam lagi sampai jam 10. Dan di jam ini bakal ngomongin soal durasi hubungan. Seru banget ya. Udah gitu aja. Jangan lupa untuk streaming Cosmopolitan Radio di mobile apps, cosmopolitan.co.id, Joox dan video.com. Jadi berapa durasinya? 10 a.m. Only on Cosmopolitan Radio. Hai Cosmoners, Cantika Gemat di Breakfast Club. Jadi kan ngomongin soal hubungan dan durasinya. CNN-Indonesia.com bilang ada beberapa alasan yang kenapa orang tuh susah banget untuk move on. Iya sih benar. Pertama, belum ada closure, belum ada kata pisah. Tapi pas hubungan berakhir tanpa kalimat perpisahan, jadinya bikin akhir yang ngegantung. Gimana ya misalnya kalau mengakhiri tiba-tiba cabut aja gitu, ghosting gitu, anjir. Aneh banget sih. Itu aneh sih. Yeah, that's weird. Iya. Ya, dibilang lagi punya teman yang sama bisa bikin proses move on jadi lebih susah. Bener, this is why I don't date friends. Makin lama hubungan berjalan, makin banyak juga punya teman yang sama kan. Dan mereka tuh kadang nggak sadar untuk mengasosiasikan diri kamu sama mantan. Misal di mana ada kamu pasti ada dia juga gitu. Benar. Sama yang terakhir, durasi hubungan percintaan juga nentuin seseorang bisa ngelupain dengan cepat atau enggak. Makin lama hubungannya, ada kecenderungan untuk semakin sulit juga untuk ngelupain kan. Nah, hal ini juga ada hubungannya dengan kebiasaan. Kamu udah terbiasa segala sesuatu dilakuin bareng-bareng. Iya lagi. Bener. Ternyata soalnya gue waktu pacaran sama satu orang 4 tahun, dia pacaran terlama gue, terus putus, and then we met again like 3-4 years setelah putus. Gue kira kayak gue tuh sayang banget sama dia, gue kangen banget. Pas ternyata deket lagi, ternyata yang gue kangen tuh ya rutinitasnya doang gitu loh. Kayak dulu tuh kita suka makannya kesini, dulu kita tuh suka
kalau nonton tuh prefernya mall yang ini gini. Tapi ternyata pas udah dijalanin, aduh sayang ke orangnya tuh nggak ada sebenarnya gitu. Kayak kangen rutinitasnya doang. Oh, emang rasa kangennya adalah the activities sama dianya gitu. Iya sih, gue relate sih. Karena gue kalau misalnya reminisce kayak oke fine, orangnya baik. Cuman kayaknya oh my god, ingat gak sih kita suka nonton ini? Oh ingat gak sih kita suka kesini ngapain gitu-gitu. Dan kayak kalau aku sih cukup mudah ya move on ya. Aku anaknya agak sporadik gitu ya, anaknya agak spontanius gitu. Jadinya kalau misalnya emang gue kangen melakukan hal-hal bersama, gue cuma kayak oh lucu ya, coba deh gue coba sendiri. Mungkin masih fun gitu. Kayak misalnya makan bakso Titoti, nonton Shrek sendiri. Gitu, sendiri. Independent girl or whatever. Iya deh. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio. Aduh, omongan-omongan orang single ya di sini Breakfast Club sama Cantika dan Gemat. Hai. Kalau ngomongin tentang hubungan kita kayak oh iya ya dulu gue nggak ada sekarang. Kamu mau jadi cerita yang sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi Cosmoners kita masih banget nih nunggu jawaban dari kamu. Betul. Pertanyaannya adalah kalau putus sama pasangan, kamu tipe yang sayang sama durasi hubungannya atau enggak? Gue pengen nanya lo tapi kayak lo gak mau jawab gitu. Atau tadi nanya ke gue ya. Tapi kalau yang 4 yang terlama gue itu terus bisa gue yang memutuskan untuk udahan, mungkin karena sebulan terakhir tuh gue menemukan sesuatu yang gitu tiba-tiba kayak wow ada sisi dia yang gue nggak tahu, makanya gue udah nggak mikirin 4 tahunnya gitu loh. Karena gue udah coba kasih toleransi sebulan, tapi emang hati gue aduh setiap dia ngomong manis tuh gue udah gak ada rasanya sama sekali gitu. Jadi lupa 4 tahun ya. Macam Anos Mia gitu ya, dikasih manis gak kerasa. Belum ada COVID lagi waktu itu. Oh iya. Gadem, dari mana tuh? Virus apa? Gitu. Tapi kalau aku sih, kalau lo tipe yang menyayangkan ini gak? Kayak aduh udah pacaran lama lagi gitu? Enggak juga ya. Karena gue tau gak sih kayak orang kan banyak yang punya timeline gitu ya. Kayak gue mau pacarannya kayak gini, abis itu gue menikahnya tahun segini, umur segini, gue punya anak umur segini gitu. Kalau aku kan timelinenya sporadis ya. Timelinenya kan kayak mencelak-mencelok aja. Jadi gue lebih yang kayak ya santai. Kalau misalnya emang kita quote unquote membangun sesuatu dalam satu hubungan itu kayak misalnya kayak 2 tahun, ya gue cuma belajar kayak gue cuma ambil itu sebagai pelajaran kayak hubungan ini adalah waktu dimana gue mempelajari lebih banyak tentang diri gue bersama orang seperti ini gitu. So wise or whatever. Oh my god, Cosmoners gitu juga gak sih? Kita tunggu ya jawabannya. WhatsApp di 0815943904. Kalau putus sama pasangan tuh kamu tipe yang sayang sama durasi hubungannya atau enggak? Jakarta's number 1 for fun, fearless female, Breakfast Club. What is your favorite podcast? Jadi Dila Agnesia ini punya love language yaitu physical touch. Oke, sama dong kayak aku. Baik. Akhirnya ketemulah karena sama-sama lagi memang lagi ini aja sih, lagi apa ya, pas pandemi awal tuh kan benar-benar kita down-downnya. Kita tuh bisa memilih melihat itu sebagai berkah atau musibah. It's our own choice. It's in our hands whether to see it. Walaupun pengalaman ini mungkin bisa terlihat buruk di mata orang lain, cuman aku bisa ngambil silver lining karena aku pengen share cerita aku orang-orang untuk menginspirasi mereka, untuk orang-orang yang punya pengalaman yang sama kayak aku, to find hope, know that they're not alone. Now you can listen to our podcast collection only on our new app, Aware. Go to the podcast selection and enjoy the full list of your favorite podcasts. Available now only on Play Store and App Store. Aware, Audio Warehouse, the new app from Emera Media. Cosmopolitan Radio. Moners, Cantika Gemat masih nunggu jawaban kamu. Kalau putus sama pasangan tuh tipe yang sayang sama durasi hubungannya apa enggak? Karena gue sama Gemat menyadari mungkin ada fase kayak ya ampun gila dulu tuh 2 tahun, dulu tuh 3 tahun atau 4 tahun, tapi lebih banyak sering menyadarinya bahwa kayak oh ya udah dulu belajar aja gitu loh. Ada yang kita pelajarin lah dari hubungan itu dan bukan kayak aduh sayang banget udah. Karena gue nggak pernah, maksudnya makin kesini makin tidak pernah memakai kata menyesal.
sepahit apapun ceritanya, iya gak sih? Bener banget sih. Kayak ya udah, emang kayaknya gue harus ngelewatin itu deh. Iya. Untuk gue ada di sini dan belajar ini semua gitu loh. Ih, dewasa ya. Gila. Dewasa, ya, udah 30 dewasa, lagi. Sungguh dewasa. Gila kalau gak dewasa sih. Sampai gak dewasa kita juga mempertanyakan kayak lo masih nangis-nangis kan di pojokan gitu. Harusnya tidak ya. Aduh, tapi kalau Cosmoners gimana? Misalnya putus sama pasangan tuh tipe yang aduh sayang banget nih kemarin tuh udah lama pacarannya atau enggak? Ya kan? Kita tunggu jawaban kamu. WhatsApp di 015 9403 904. You're listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. Enjoy Cosmopolitan Radio any way you like. Find us at video.com, jokes, and musikbagus.id. Hai Cosmoners, Cantika Gemat di Breakfast Club lagi ngomongin soal kalau misalnya putus itu tipe yang kayak menyayangkan gak sih durasi hubungannya. Aduh udah 2 tahun lagi. Ya ampun sayang banget udah 3 tahun. Udah 3 tahun kita membangun sesuatu bersama-sama. Apakah itu? Gak tahu sesuatunya itu apa ya. Dan kita udah bisa telepon salah satu Cosmoners yang bisa share ceritanya sama kita. Pagi ini ada Dea. Good morning. Dea. Good morning, kakak. Dia lagi bisa kita ganggu sebentar. Oke. Jadi kita lagi ngomongin soal kalau putus itu tipe yang menyayangkan durasi hubungannya udah berapa lama kah? Atau kamu tipe yang udahlah yang penting kan udah tahu emang gak bisa sama-sama, yang penting jalan ke depannya masih panjang, atau justru lebih ngeliat aduh sayangnya kemarin tuh kita lama loh pacarannya. Aku ya nggak terlalu menyayangkan sih ya, realistis aja, kecuali mantannya tuh berkualitas dong gitu. Dari segi perhatiannya atau apanya kak gitu, plus lah gitu. Tapi kalau waktu sih nggak terlalu. Aku lebih dilihat dari sisi personalitinya. Iya. Tapi kamu terlama pacaran kalau boleh tahu berapa lama dia? Aku terlama itu ada di 7 tahun. Gue macam tiga kayak oke, kita tuh kayak scream gasps in single, kayak ngeri loh. Yes. Wow. Dan seorang Dea yang 7 tahun tuh bisa ngomong kayak gini kayak enggak sih, enggak sayang sama. How Dea, how? Gimana 7 tahun terus kamu bisa melepaskan itu dengan hati yang kayaknya oh ya udahlah realistis aja gitu. Iya, karena kalau dari personalitinya udah sulit buat diperjuangin tuh buat apa ya, capek lelah hati, nanti kedepannya malah capek gitu kan, apalagi untuk yang hubungan long last sampai yang ke jenjang pernikahan kayaknya enggak deh gitu, nggak berani gitu. Terus juga aku rata-rata sih kalau pacaran ya lebih dekat ke orang tuanya gitu, jadi aku lebih mikirin gimana orang tuanya sih gitu. Ya itu sih. Dan tetap jaga meskipun udah jadi mantan kayak gitu. 7 tahun, 7 years is a long time. Udah pasti lo punya kayak berasa udah kayak part of the family juga kan pastinya. Iya. Wow. Tapi kita masih kayak memproses dan mencerna gimana ya bisa sampai. Gue kalau kayak sulit sih karena kan memang mungkin ya ke waktu pacaran aku nggak terlalu banyak yang ketemu banget gitu emang, tapi kualitas komunikasinya good lah gitu. Cuma tetap ya yang namanya kita harus mikirin ke depan itu sih yang tadi aku bilang itu sulit banget. Apalagi aku suka tanya sama teman kanan kiri gimana kalau udah nikah nih, kayaknya agak ruwet kalau misalnya kita nggak satu jalan gitu. Itu agak susah, jadi mendingan ya udah deh aku lepas aja. Salut banget sih sama dia, salut banget bisa punya hati sebesar itu dan tetap bisa objektif ngelihat udah yang penting ya ke depannya aja kayak gimana gitu kan. That's so true, dan kayak dia benar-benar kayak memprioritaskan apa yang kamu mau dan kamu butuhkan juga gitu loh. Iya. Keren banget sih. Semoga semakin banyak wanita-wanita terinspirasi juga sama kamu nih dengan cerita kamu ya Dea ya, bahwa apalagi kalau mereka lagi sekarang dalam relationship yang sebenarnya udah susah banget sih, capek sih, tapi masih menyayangkan. Aduh tapi udah 2 tahun 3 tahun. Dea nih 7 tahun udah move on. Itu udah kayak SD, udah lebih udah SMP. Guys, thank you Dea. Udah capek kalau dilanjutin. Iya benar setuju. Tetap harus sayangin diri kita dulu ya sebelum kita nyayangin orang lain ya. Dea terima kasih udah share ceritanya. Sehat-sehat ya Dea. Bye. Sama-sama. Bye. Breakfast Club till 10 a.m. only on Cosmopolitan Radio.
Cantika Gemat di Breakfast Club. Annyeonghaseyo. Sekarang ada tentang polisi yang dilarang tilang manual. Waduh, karena sekarang kan udah pada pakai kamera tuh. Makanya kenapa plat mobil semua jadi putih, tulisannya hitam. Oh, itu really? biar lebih gampang ke capture sama si kamera-kamera gitu. Nice. Jadi kalau misal gue bawa mobil, gue harus nuker plat dong. Kalau nanti plat lu udah habis, pas perpanjang akan otomatis diganti jadi putih. I see. Gitu. Baik. Pantesan kemarin gue Sudirman kayak karena memasuki kawasan tilang apa Elektronik. Benar. Gue kayak okay, that's nice. I won't see the police officers on the streets then. Ya, tapi nanti tinggal suratnya nyampe ke rumah lu aja. Suratnya tiba-tiba paket gitu ya. Soalnya kemarin tuh ternyata abisin aja deh ngomonginnya. Kok jadi panjang? Abisin aja Cosmoners. Jakarta's number one for fun, fearless female. Breakfast Club. Cosmopolitan Radio on 90.4 FM and cosmopolitan.co.id. The best station for fun, fearless female. Cosmoners masih sama Cantika Gemat di Breakfast Club. Yes. Untuk warga Jakarta ganjil genap nih ya. Sekarang kan ngeliat udah banyak banget plat warna putih itu karena buat tilang elektronik lebih mudah. Jadi ada beritanya juga dari beautynasia.id. Kapolri Jenderal Listio Sigit udah mengumumkan nih polisi udah nggak boleh tilang secara manual lagi. Jadi cuma ditegur aja lalu dilepaskan. Jadi sekarang kalau ada pengendara yang melanggar ditilangnya akan lewat elektronik Traffic Law Enforcement. Dan ternyata sistem ini itu juga ada yang mobile, ada yang di kendaraan patroli polisi atau kamera yang dibawa petugas polisi. Oh iya. Tapi penegakan hukum ini juga masih dilakukan di lokasi, masih bisa dilakukan di lokasi kalau kejadiannya adalah kecelakaan lalu lintas. Oh iya, kalau ini kan nggak mungkin elektronik ya, harus ditindaklanjut di tempat gitu. Bener, banyak lah urusannya. Cuman dengan si Electronic Traffic Law Enforcement ini pas kayak lo bilang tadi ada yang mobile, gue langsung keinget dulu gue pernah road trip di Inggris. Itu kalau misalnya lo bener-bener melalui speed limit, polisi yang standby itu kan dia langsung ngukur sendiri kan dari kayak kamera mobilnya kan, langsung aja tweet gitu. Oh damn, seperti itu keren deh. Iya ampun, Indonesia tambah maju ya dengan teknologi yang sudah ada. Iya. Dan yang foto-foto itu yang di jalanan yang kadang suka lo liat flash itu, gue suka kayak peace gitu. Sumpah, kok kita sama sih? Gue kadang suka kayak begaya juga. Iya kayak aduh dasar banci kamera ya kita. Gue awalnya tuh nggak tahu kan, awalnya gue kayak yaudah lewat. Tapi setelah gue dapet cerita dari nyokap gue, jadi nyokap gue pernah pakai mobil tante gue, terus kayaknya nyokap lupa pakai seat belt. Terus akhirnya rumahnya tante gue dapet lah si surat tilang itu, plus ada bukti fotonya dan emang kelihatan pengendaranya itu nyokap gue waktu itu gitu. Makanya since that day gue jadi setiap lewat gue kayak bergaya. Tetap pakai seat belt tapi mau kayak pose gitu. Iya, oh my god, ada nggak ya orang yang kayak udah gue nggak pakai seat belt tapi yang penting gaya, ntar dikirim gaya fotonya. Pengen foto dari That polisi. Could be like an art exhibition of like kayak look at me, I'm a proud lawbreaker. Kayak Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. Cosmoner sudah mau jam 10 sebentar lagi. Sudah terasa ya? Ya, benar. Ya, terus lo kayak dari tahun lo kayak kerasa sih Mat. Capek ya? Capek ketawa-ketawa sih, tapi gak apa-apa, seneng. Ya kan, untuk mengakhiri Oktober, mudah-mudahan kita sumpah doanya ya buat November dan Desember ditutup dengan sesuatu yang membahagiakan dan membuat hati tenang dan damai. Semoga semua KPI tercapai ya, Q4 ya. Bagi yang ngantor lagi. Ya, nggak apa-apa. Tapi di bawah senang-senang aja. Semoga beritanya jauh lebih baik daripada bulan Oktober. Iya dong, please. Ya. Mungkin Scorpio season akan diakhiri dengan hal-hal yang tidak terlalu dark ya. Please. Jangan sok-sok misterius gitu deh guys. Scorpio season, please help us. Once again terima kasih Cosmoners sudah dengerin kita dari jam 6 sampai jam 10. Senang sekali, semoga harinya menyenangkan. Dan terima kasih Gemat. Oh my god, it's my last day. I miss you girl. Gak jelas. Ya, terima kasih Cosmoners sudah merelakan kupingnya diteriak-teriakin ketawa-ketawa kita ya pagi ini dan seminggu sebelumnya. Iya benar. Terima kasih Cosmoners, terima kasih Gemat, terima kasih Hana. Thank you. Sampai bertemu besok Cosmoners dari jam 6 sampai jam 10. Breakfast Club. Bye. Bye.
You're listening the best fun fearless female on the radio. Breakfast Club. This is the best station for fun, fearless female. The best station for fun, fearless female. Cosmopolitan Radio. Indonesia 60. 60 menit memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik. Cosmopolitan Radio, the best station for fun, fearless female. Lagu Indonesia terbaik hanya di Indonesia 60. Listen to Cosmopolitan Radio anytime, anywhere. Download our app on Play Store and App Store or go to cosmopolitan.co.id for streaming. Get the best experience of the life of one fearless female in your own hand. Listen to us anytime, anywhere. Only on our new app, Aware. Available now only on Play Store and App Store. Aware Audio Warehouse, the new app from Emir Media. The best hits. The best hits. Cosmopolitan Radio.